Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Gilbert Dinapur Widodo dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak lama dipakai sebagai bahasa pergaulan di Kepulauan Nusantara. Bukti tertua bahasa Melayu dapat ditemukan pada prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan Talang Tuo 684 Masehi dari Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, agama, dan administrasi. Sifat bahasa Melayu yang sederhana, mudah dipelajari, serta tidak mengenal tingkatan bahasa, membuatnya cepat diterima oleh berbagai suku di Nusantara. Pada masa kejayaan Malaka abad ke-15, bahasa Melayu semakin meluas sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antar suku dan antar bangsa. Ketika Belanda menjajah Indonesia, bahasa Belanda memang digunakan dalam administrasi resmi. Namun, bahasa Melayu tetap bertahan di kalangan rakyat. Bahkan, pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah Melayu bagi pribumi. Sastra bahasa Melayu juga berkembang melalui terbitan Balai Pustaka pada awal abad ke-20. Bahasa Melayu yang berkembang saat itu menjadi dasar bahasa Indonesia modern. Kesadaran untuk bersatu semakin kuat pada masa pergerakan nasional. Para pemuda dari berbagai daerah membutuhkan bahasa bersama yang netral dan dapat diterima semua suku. Pilihan jatuh pada bahasa Melayu karena sudah dikenal luas. Pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang salah satu isinya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Melayu resmi diberi nama baru, Bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin kukuh. UUD 1945 pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa ini kemudian dipakai dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan seluruh aspek kehidupan berbangsa. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan, baik dalam ejaan maupun kosakata. Banyak istilah diserap dari bahasa asing, tetapi tetap dipadukan dengan ciri khas Indonesia. Lembaga bahasa berperan mengatur dan mengembangkan bahasa ini agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Singkatnya, bahasa Indonesia lahir dari sejarah panjang bahasa Melayu, dipertegas melalui Sumpah Pemuda 1928 dan kemudian dikukuhkan dalam konstitusi. Hingga kini, bahasa Indonesia tetap menjadi lambang persatuan bangsa yang memiliki ratusan suku dan bahasa daerah.